yang di tengah kesibukan telah membagi waktu untuk hadir bersama kami dan akan memberikan pikiran-pikiran yang baik untuk perjalanan bersama dengan Tuban di tahun yang akan datang. Karena itu sebagai ungkapan terima kasih dan syukur kami panitia mau menyampaikan Bapak Gub. Karena itu kami mohon kesediaan Bapak Gub bersama Bapak Uskup untuk bisa hadir di depan. Sebagai ungkapan selamat datang kepada para narasumber, panitia akan memberikan cindera mata berupa kain tenun untuk Bapak Gubernur dan Bapak Uskup untuk kedua narasumber kita hari ini. Mari kita beri tepuk tangan. Bapak Gubernur dan Bapak Uskup. Terima kasih Romo Ketua Panitia, Romo yang atas makasih PR. Kita langsung menyambut moderator yang akan memandu seminar kita pagi hari ini, yang terkasih Romo Jacintus Koen Runisi dan Bapak Uskup, Bapak Gubernur, kami silakan untuk mengambil tempat. Kesempatan selanjutnya kami serahkan ke moderator Romo Sintus, si intelektual untuk seminar, untuk memandu jadi seminar materi dari Bapak Uskup dan Bapak Gubernur. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC yang terkasih dan terhormat Romo Franciscus Agustin, Kepala Sekolah SMP Yang mulia Bapak Uskup Kupang, Monsinyur Hieronymous Patroni, yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Laklena, yang terhormat Romo Vincent dan para Romo Viget, para Romo Suster, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, singkatnya peserta musyawarah pastoral Keuskupan Agung Kupang tahun 2025 yang terkasih. Selama 2 hari pertama kita telah disuguhi dengan tema-tema menyangkut kondisi kita semasa. Yang pertama dari Prof. Januar dari perspektif ekonomi politik, dan kemudian dari Romo Dr. Darmin Bula OFM dari perspektif politik pendidikan.
Dua perspektif memberitahu kita sekurang-kurangnya tentang apa yang sedang terjadi dengan beberapa rekomendasi dari keduanya. Sebagaimana dikatakan oleh Papa Norbert bahwa politik dan pendidikan itu adalah dua hal yang oleh gereja diakui sebagai bidang yang amat luhur yang berhubungan dengan kehidupan kita. Karena itu di tengah-tengah kita telah hadir bersama kita yang mulia Bapak Uskup Agung Kupang, Monsinyur Hieronymus Paganoli, dan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, yang akan memberi kita perspektif lagi, dua perspektif. Yang pertama Bapak Uskup sebagai penanggung jawab utama reksa pastoral Keuskupan Agung Kupang, dan Bapak Gubernur dari segi kebijakan politik. Kalau dalam teologi politik, Bapak Uskup punya itu perspektifnya dari sisi otoritas, sedangkan Bapak Gubernur dari segi potestas institusi pemerintahan. Proses kita pada pagi hari ini, pertama kita akan mendengarkan pandangan dari Bapak Gubernur dan Bapak Uskup, dan diikuti dengan open floor bagi hadirin sekalian yang akan bertanya. Karena itu kesempatan pertama saya berikan kepada yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, dengan judul Umat Allah Keuskupan Agung Kupang berjalan bersama menuju Indonesia Emas melalui transformasi pendidikan. Waktu sebelumnya saya serahkan kepada Bapak Gubernur. Saya merasa terhormat sekali Bapak Uskup karena ini datang sebagai narasumber. 2005 waktu sidang Agung Gereja Katolik Indonesia, saya waktu sebagai fasilitator, salah satu dari fasilitator di pertemuan SAGI 2005 di Wisma Kinasi. Waktu itu saya kebagian di satu dari 17 isu waktu itu. Bagaimana Gereja Katolik bisa hadir secara langsung dalam persoalan fragmentasi berbangsa dan formalisme agama yang waktu itu kuat dengan kalian FPI dan sebagainya. Dan 2005 itu Gereja Katolik di isu ini itu secara khusus mendorong harus kembali berfungsi dan bermakna kehadiran dari Pancasila sebagai dasar negara. Dan saya betul setelah pertemuan itu Franky Sailatua, penyanyi almarhum sudah meninggal, dia panggil saya secara khusus diskusi tentang kenapa Gereja Katolik memutuskan Pancasila ambil sebagai jawaban terhadap formalisme agama dan keretakan hidup berbangsa. Dan kemudian setelah diskusi itulah kemudian dia buat lagu Pancasila Rumah kita. Dinyanyikan pertama kali pada Desember 2005 di pertemuan nasional politisi lintas partai se-Republik ini. Kumpul kami banyak sekali. Dan itu orang kaget sekali. Dan dia kasih testimoni. Lagu ini saya buat setelah mendengarkan hasil dari sidang Agung Gereja Indonesia November 2025 di Wisma. Nah ini saya sampaikan sebagai pengantar Bapak Uskup. Saya berharap agar pertemuan kita di Muspas ini mudah-mudahan ada beberapa rekomendasi konkret yang bisa kita hasilkan, dan itu bermakna terkait dengan persoalan yang ada di NTT, khususnya di wilayah Keuskupan Agung Kupang, terkait dengan beberapa persoalan yang nanti akan saya sharingkan sebagai Gubernur Provinsi NTT. Bapak Uskup, para romo dan Bapak Ibu sekalian saya hormati, suster dan praktek dan semua yang berada. Sebenarnya saya siapnya ada dua materi, tapi saya salah satu aja yang saya rasa paling cocok untuk acara kita. Jadi dua materi dibikin satu oleh Bapak Rida dan satu oleh tim yang buat naskah pidato anak seminari. Jadi lebih paham apa maksud hari ini. Saya pakai yang dia aja dari apa yang disebut kisah. Kami sebagai pemerintah ini pasti akan berjalan dengan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah di pusat, di pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ada 8 yang menjadi agenda nasional kita, program nasional kita ke depan, yang menjadi bagian dari programnya Pak Prabowo Subianto yang harus juga kami laksanakan di daerah. Saya ingatkan saja karena pasti saudara sudah membaca. Yang pertama, memperkokoh Pancasila, demokrasi dan HAM. Yang kedua, memantapkan sistem pertahanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas
mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Yang keempat, memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesehatan gender serta pengembangan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Yang kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Yang keenam, membangun dari desa, dari bawah untuk penguatan ekonomi dan penguatan kemiskinan. Yang ketujuh, reformasi, memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Dan yang kedelapan, memperkuat penyelesaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi yang beragama untuk mencapai masyarakat di dalam waktu. 8 asta-cita Pak Prabowo dan Pak Gibran ini tentunya tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi perjuangan Gereja Katolik dan juga pasti menjadi perjuangan juga di Persekutuan Agama. Tentu ada beberapa yang harus ditekankan lebih khusus, seperti halnya juga kalau kita bicara yang isu-isu lingkungan pasti sangat menjadi concern kuat dari Gereja Katolik. Seperti kita lihat kemarin di persoalan geotermal di Flores misalnya, yang bersuara dan berdiri paling depan tentu adalah Gereja Katolik, kemudian diikuti oleh kelompok lingkungan dan sebagainya. Dan saya percaya juga nanti kita di Keuskupan Agung Kupang ini, isu lingkungan ini juga pasti adalah satu isu yang harus kita mulai persiapkan di era seperti sekarang ini, ketika orang mulai memikirkan lagi aspek pertambangan menjadi alternatif juga di daratan timur ini terutama. Minimal saya lihat itu sudah mulai bergerak itu di TTU Belu Malaka. Tidak pun kita kasih izin, mereka bergerak terus pergi garuk mangan, saya lihat. Tapi kita tidak bisa tahan karena memang ini harus wilayahnya ada di penegakan hukum. Tapi saya dapat laporan terus menerus dari berbagai pihak, mangan di 3 daerah ini terutama TTU Belu Malaka, sebagian Kabupaten Kupang, mungkin sebagian TTS, itu orang sudah mulai garuk dan bawa keluar, tapi itu ilegal. Dan saat ini saya dapat permintaan untuk membuka secara legal urusan mangan, tapi sampai saat ini satupun izin mangan belum saya keluarkan. Yang berikut tentunya yang tadi sudah disinggung oleh Romo Amance tadi dan juga Romo Sen terkait dengan pendidikan. Di Undang-Undang Dasar kita punya regulasi itu sudah menekankan bahwa minimal 20% anggaran harus dikasih buat pendidikan, dan di era Pak Prabowo ini kemarin angkanya itu kurang lebih 22% yang disampaikan. Dan itu yang menjadi pegangan kita juga bahwa dari lebih 3.000 triliun anggaran pemerintah pusat ini, berarti lebih dari 600 triliun itu dialokasikan buat sektor pendidikan. Nah, nanti kita bisa berdebat lagi soal bagaimana kualitas dari program yang dilakukan berdasarkan anggaran yang ada. Saya izin Bapak Uskup sekarang masuk ke Provinsi NTT. Di Provinsi NTT, saya dan Pak Wagub, Pak Joni Asadoma, kami punya mimpi, punya keinginan membuat NTT menjadi NTT yang maju, kemudian yang sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Kami merumuskan ini juga tentu tidak lepas dari tadi asta-citanya ataupun apa yang menjadi programnya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Apalagi memang sejak awal kami ini didukung oleh kekuatan politik yang persis sama seperti yang mendukung Pak Prabowo. Dan ini bukan kami sampaikan di luar kenyataan, memang faktanya begitu. Jadi sejak awal saya tidak pernah malu mengatakan bahwa pendukung kami itu ya sama seperti pendukung yang memenangkan Pak Prabowo. Dan karena itu kami tidak akan jauh dari situ untuk NTT dengan beberapa perbaikan yang kami lakukan kaitan dengan kondisi di Nusa Tenggara Timur. Dari visi ini tentu kami punya misi yang sudah kami juga rumuskan di sini. Kami punya 7 pilar yang perlu kami dorong untuk memastikan bahwa kami bisa mengerjakan ini dengan baik dengan 7 pilar ini. Pertama, pilar ekonomi berkelanjutan dan beberapa poin terkait dengan pertanian, peternakan, juga mendorong penciptaan lapangan kerja, ekowisata, geowisata, dan juga memastikan seluruh masyarakat NTT bisa terhubung menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga pilar pemberdayaan komunitas, kami betul-betul ingin mendorong agar kelompok perempuan dan anak muda itu bisa terlibat dalam berbagai program yang kami dorong maupun juga yang dari pemerintah pusat lakukan. Dan juga kita dorong agar ekosistemnya mesti terbangun di tingkat bawah, UMKM yang berbasis potensi desa, dan juga tentu
digitalisasi dan peran koperasi yang juga kami suka karena sekarang Pak Prabowo juga mendorong koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Yang berikut juga pilar pemerataan infrastruktur berkelanjutan. Nah, kita ini sekarang masih merubah pola gerak kita karena era Pak Jokowi itu infrastruktur dimaknai sebagai infrastruktur jalan, jembatan, dan seterusnya, fisik yang dibangun. Nah, Pak Prabowo ini kalau kami diskusi sama beliau, kepinginnya itu dibangun juga infrastruktur manusianya, SDM yang perlu didorong, yang itu mungkin tidak begitu kuat didorong di era Pak Jokowi kemarin. Nah, ini memang sangat nanti nyambung dengan urusan pendidikan, dan selain tadi infrastruktur yang sudah dibangun zaman Pak Jokowi, beliau ingin memastikan betul bahwa kita juga memikirkan tentang infrastruktur yang lain sehingga memang infrastruktur digital, komunikasi dan konektivitas menjadi salah satu hal penting di luar yang fisik tadi ini. Kemudian pilar kesehatan, tentu di NTT ini soal yang paling mendasar sekarang adalah stunting, kemudian juga tuberkulosis, kemudian juga kita masih memastikan untuk semua infrastruktur kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek dokter, perawat bidan juga bisa dilakukan dengan baik, dan juga pemerataan tenaga kesehatan, baik itu dokter ahli, perawat bidan dan sebagainya. Kemudian pilar pendidikan yang hari ini menjadi pertemuan musma kali ini, kami juga ingin memastikan bahwa ada peningkatan dan pemerataan infrastruktur pendidikan yang berkualitas. Nah, saya bersyukur karena kalau di sektor pendidikan ini uang provinsi itu bisa masuk kemana-mana. Kalau kesehatan itu kami tidak bisa masuk ke rumah sakit swasta atau klinik sebagaimana banyak permintaan kepada saya itu untuk bantu rumah sakit Katolik ataupun klinik itu, kami di kesehatan tidak bisa bantu karena memang dibatasi oleh aturan. Tapi kalau sekolah swasta ini uangnya bisa masuk kemana-mana ini, negeri bisa, swasta bisa. Untuk tugas provinsi kami di khususnya SMA, SMK dan SLB. Jadi kami bisa juga membantu peningkatan dan pemerataan infrastruktur pendidikan di luar sekolah-sekolah negeri yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian juga insentif pendidikan bagi siswa-siswi, mahasiswa berprestasi dari kalangan kurang mampu, itu juga kami siapkan anggarannya juga untuk dipendidik di daerah perifer, termasuk juga membangun sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah. Tahun depan kami dengan melihat manfaat dari sekolah berasrama, karena saya juga pernah asrama dan melihat Pak Prabowo juga mendorong yang sama, kami tahun depan ini akan membangun kurang lebih ada 11 sekolah vokasi berasrama. Dan itu saya akan taruh nanti ditaruh di kampung-kampung semua. Jadi semakin dia di kampung makin bagus, jangan taruh di kota. Jadi kita akan bikin sekolah vokasi berasrama terkait dan potensi-potensi lokal yang mau kita bangun nanti rencananya di 11 tingkat 2 se-NTT. Kalau ada yang sudah ada sekolahnya, kita tinggal perkuat vokasi yang mau kita rumuskan plus asramanya. Nanti kita akan buat asrama nanti di 11 tingkat 2 tersebut, 11 sekolah vokasi tersebut. Kemudian juga mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran formal dan non formal. Walaupun juga soal ini saya setuju dengan penelitian sekarang yang terjadi di beberapa negara Skandinavia dan Eropa dan beberapa negara lain. Kami juga mulai pelan-pelan sekarang ini mau mengurangi penggunaan digital untuk pendidikan. Karena ternyata juga ini dibanding dampak positif kita belum bisa kelola dengan baik, dampak negatifnya lebih kuat. Dan saya agak kaget kemarin ada satu rilis dari satu temuan, pendidikan di NTT ini dari segi kualitas nomor 35 dari 38 provinsi. Dan salah satu penyebabnya katanya karena penggunaan digital yang berlebihan yang tidak terkontrol ini, membuat anak-anak jadi bodoh sekarang. Jadi kita gunakan digital ini kalau tidak terkontrol dengan baik, malah berpotensi membodohi siswa, membodohi juga guru. Nah, ini yang saya temukan setelah keliling berbagai kabupaten kota se-NTT. Kemudian pilar reformasi birokrasi dan hak asasi manusia, ini lebih ke internal kami dan masyarakat terkait dengan HAM. Yang ketujuh memang menjadi kunci adalah pilar kolaborasi. Pertemuan hari ini bagi kami adalah bagian dari penguatan pilar kolaborasi, di mana pemerintah Provinsi NTT sadar betul bahwa kami mesti bergandengan tangan dengan para pihak, banyak pihak yang berkehendak baik, dan terima kasih Bapak Uskup, pertemuan hari ini juga mudah-mudahan kami bisa menemukan, merumuskan, bisa ada beberapa poin konkret terkait dengan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan Keuskupan Agung Kupang, tentu dengan para Romo Fikap
di 3 tempat, Romo Fikjan dan juga tentu semua awam yang terlibat dalam pertemuan ini. Dan juga kami pastikan bahwa di pilar kolaborasi ini kami sebenarnya ingin juga melibatkan segenap kekuatan yang bisa membantu dan bersama pemerintah provinsi kita urus masyarakat NTT. Baik itu NGO, LSM, kampus, pengusaha, dan komunitas NTT diaspora di mana saja. Termasuk juga kami lagi mulai membangun komunikasi dengan para mantan-mantan pejabat di NTT yang hari ini menjadi orang-orang besar di mana-mana atau punya potensi dan kemampuan kapasitas politik, punya pengaruh jabatan besar di mana-mana, yang mudah-mudahan sama di NTT itu dia punya hati buat kita di NTT. Nah, kami lagi list semua itu untuk kita bisa membangun sinergi bersama untuk urus NTT bersama-sama. Tantangan dan peluang di NTT, saya mohon izin mudah-mudahan ini bisa cepat. Tentu kemiskinan di NTT tinggi sekali, walaupun terus menurun. Sekarang ini kita ada di bawah 19%. Stunting masih tinggi, ketimpangan pembangunan juga masih cukup tinggi, dan keterbatasan sarana prasarana dan banyak sekali fasilitas publik kita di NTT. Nah, peluang kita sebenarnya adalah banyak potensi kita di NTT ini yang belum kita optimalkan dengan baik di berbagai sektor, terutama di pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan perikanan, dan juga mungkin di sektor terkait dengan sumber daya alam lainnya yang bisa kita olah dengan baik. Dan juga angkatan kerja di NTT ini juga sebenarnya cukup tinggi, dan kalau dia merantau di Indonesia ataupun ke luar negeri, termasuk tenaga kerja yang dicari dan dibutuhkan oleh berbagai kalangan di luar NTT. Ini ada beberapa poin yang penting kami sampaikan juga di sini terkait dengan program pemerintah pusat yang penting-penting, yang itu akan terjadi di seluruh NTT nantinya, dan pasti juga ada di wilayah Kuskupan Agung Kupang. Yang pertama adalah makan bergizi gratis. Program ini sebenarnya untuk NTT ini dia angkanya lebih besar daripada APBD provinsi. Kurang lebih 8 triliun awal mula saya tahu, tapi mungkin dia turun-turun mungkin 7 triliun. Ada kira-kira 600 lebih dapur yang dibutuhkan. Kemarin saya cek terakhir itu kira-kira ada sekitar 120 dapur. Masih ada kira-kira berarti 400-an dapur atau mungkin bisa sampai 500 dapur yang kita butuhkan untuk memenuhi program ini se-NTT. Nah, sayangnya adalah program MBG ini itu saya lihat belum menjadi atensi khusus dari banyak pihak, termasuk kita dari pihak Gereja Katolik, khususnya dari Kuskupan Agung Kupang. Program ini kalau dia sudah disepakati ada di satu wilayah namanya SPPG, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi, itu pasti ada dapur di situ. Satu dapur ini akan melayani kira-kira plus minus 3.000 orang. Akan ada 50 orang yang bekerja di dalam dapur ini, dan akan ada kira-kira 50 orang yang akan bekerja sebagai supporting system yang menyediakan kebutuhan bahan baku dari dapur ini kurang lebih 50 orang. Dan ada kira-kira 10 miliar uang akan berputar di dapur ini selama setahun. Dan dari segi bisnis juga sebenarnya dapur ini juga bagi siapapun yang terlibat di sini, baik itu orang per orang ataupun kelembagaan, hitung-hitungan bisnisnya juga bagus untuk ini bisa dibuat. Jadi secara bisnis masuk, ini juga bisa melayani 3.000 orang untuk pelayanan gizi, juga untuk ibu hamil menyusui dan anak-anak PAUD. Jadi sebenarnya program ini itu kalau saya melihat ya sebagai pemerintah, ini program yang bagus sekali dalam hitungan sosial masuk, bisnis masuk, tenaga kerja masuk, dan berbagai ikutan-ikutan lainnya juga masuk. Cuma sayangnya di NTT ini masih berjalan agak perlahan dengan berbagai macam sebab di semua tempat. Jadi izin Bapak Uskup kalau boleh, ini juga salah satu yang mungkin menjadi atensi kita di Kuskupan Agung Kupang. Sejauh di Kuskupan Agung Kupang ini di kefikapan masing-masing ada ruang yang dimungkinkan, baik secara pribadi orang per orang, ada umat Katolik yang mungkin mampu, atau mungkin secara bersama-sama, ada baiknya program ini menjadi atensi juga dari Kuskupan Agung Kupang untuk bisa kita lakukan di masing-masing kefikapan. Karena juga yang urus ini juga banyak orang-orang Katolik yang urus ini, di pusat maupun juga di sini. Di sini banyak orang Katolik juga yang urus, di pusat juga sama. Jadi menurut saya sayang kalau ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Sejauh saya melihat komitmen Pak Prabowo untuk program ini itu sangat luar biasa. Beliau untuk program ini tuh taruh 300 triliun lebih, hampir setengah dari anggaran satu republik untuk urusan daerah, provinsi, kabupaten, kota ini
itu kira-kira 700 T, tidak sampai juga. Tapi setengah anggaran itu ada di MBG ini, 300 triliun lebih ini. Jadi sayang kalau ini tidak kita juga optimalkan dengan baik sebagai sebagai program yang saya kira bagus buat kita semua. Yang kedua, cek kesehatan gratis, ini juga saya lihat juga masih belum banyak jadi atensi. Jadi kalau boleh nanti di mimbar-mimbar gereja, para tokoh-tokoh awam juga tolong ini didorong, karena dengan kita ikut program ini kita bisa tahu kondisi kesehatan masing-masing. Sekarang ini banyak orang mati mendadak, itu orang bilang kena suanggi itu. Pesta ukur kuat, minum ukur kuat, kemudian rokok segala macam, akhirnya dan kurang istirahat, kurang jaga kesehatan, akhirnya ada apa-apa meninggal, orang bilang kena suanggi. Padahal karena dia sudah cek kesehatan, mungkin suka kena stroke, suka kena kanker. Nah, lebih baik kita ikutin program, kali ini gratis, tidak perlu bayar. Masuk di lab-lab itu kan bayar, kalau ini gratis nih Pak Prabowo kasih buat kita. Juga koperasi desa, koperasi Kelurahan Merah Putih, ini juga saya sudah berkali-kali bicara dengan berbagai tokoh-tokoh koperasi. Ini bukan lawan dari koperasi yang sudah banyak didorong oleh Gereja Katolik, tapi ini bisa saling melengkapi dan saling bisa memperkuat, tinggal nanti dirumuskan lebih lanjut. Kemudian juga sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini juga sekarang dibuat untuk mengakomodasi banyak anak-anak miskin yang tidak bisa sekolah karena ketidakmampuan ekonomi dari orang tua. Ini dibuat oleh Pak Prabowo ini dalam rangka memutus rantai kemiskinan. Kalau orang tuanya miskin, jangan diwarisi ke anaknya kemiskinan itu, tapi diputus di anak-anak biar mereka bisa menjadi sukses dan bisa memutus rantai kemiskinan. Itu seluruh pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah, diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dan juga Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Ada juga yang terakhir itu adalah selain sekolah rakyat, juga program-program pemerintah yang lain yang juga seperti rumah layak huni. Memang ini di NTT belum begitu banyak yang bisa ikut terlibat, karena ini membutuhkan keterlibatan dari orang-orang yang sudah bekerja, dan mereka nanti akan dikasih semacam fasilitas pinjam yang nanti akan ada subsidi dari pemerintah. Nah, ini yang khusus dari NTT sendiri, izin Bapak Uskup, kami punya juga quick wins atau program yang bisa kami dorong ke depan dengan untuk bisa kita kerjakan bersama. Yang untuk terkait dengan posyandu sudah jalan, kami mendorong agar kader-kader posyandu bisa lebih mempunyai pengalaman untuk mengurus stunting dengan baik. Nah, ini juga yang penting, kami minta dan berharap agar program yang One Village One Product, satu desa, satu kelurahan, satu produk ini, kalau boleh juga kita di Keuskupan Agung Kupang, ada juga program yang sama, kalau boleh satu gereja bisa membuat juga satu produk unggulannya, lebih jauh lagi bila perlu satu stasi, atau bila perlu juga mungkin satu lingkungan bila perlu. Jadi kami ini mendorong betul agar NTT ini kita punya potensi ini, jangan semuanya itu dijual ataupun dilepas ke pasar dalam bentuk mentah. Kita punya produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, termasuk juga tadi tenun dan seterusnya itu, yang kadang kita jual ke pasar itu dalam bentuk mentah seperti yang kita lihat dan kita saksikan dalam bentuk yang sehari-hari kita lihat di pasar. Tapi kami mendorong agar ke depan ini, kalau boleh juga di gereja, di stasi, di wilayah, bila pun sampai di umat basis, di KUB, di lingkungan, itu sesuai dengan potensi daerah kita bisa membuat satu produk unggulan. Yang skemanya itu kalau biasa kita tanam, panen, jual, kalau boleh sekarang kita sama-sama pelan-pelan mulai masuk di tanam, panen, ada masanya kita juga olah, dikemas baru dijual. Harganya tentu berbeda. Nah, nilai tambah itu yang selama ini saya lihat diambil oleh pengusaha cukup besar, dan umumnya juga pengusaha-pengusaha yang malah dari luar NTT. Nah, kalau kita bisa skemanya bisa ditanam, panen, ada tahapnya lagi itu olah dan kemas dan jual, itu nilai tambahnya mudah-mudahan bisa didapatkan oleh kita punya masyarakat lebih besar. Nah, kami mendorong ini menjadi program bersama. Dan nanti soal menyangkut pemasaran, itu nanti pemerintah provinsi kami sudah siapkan namanya NTT Mart. Ini yang outlet fisik yang bisa kita lihat seperti Alfamart, Indomart atau toko kios yang lain. Kami akan bikin ini nanti untuk di seluruh NTT. Kami bikin di seluruh NTT, nanti bukan cuma satu di setiap tingkat 2, kita akan bikin beberapa. Sehingga orang kalau nanti datang ke daerah itu pulang bisa bawa ada oleh-oleh dari daerah. Kita ke Bali ada Krishna, kita ke Jawa juga ada berbagai tempat juga yang lain. Nah, kita berharap ini ada nanti dari NTT. Kemudian juga kita punya program itu adalah mendampingi siswa-siswi untuk ke kampus-kampus terbaik,
sekolah-sekolah kedinasan agar mereka bisa lulus dengan baik, dipersiapkan oleh kita. Juga optimalisasi pendapatan asli daerah bersama dengan para pihak. Sebagai contoh, kami suka kasih contoh itu ada satu tempat yang di Camplong kalau tidak salah, atau di Osau itu diolah oleh Kabupaten Kupang, lahan parkirnya misalnya, 1 tahun itu dapat 100 juta. Setelah dia kerjasama dengan pemuda Gemit di situ, ternyata jadi 1 miliar setahun. Jadi kami sekarang itu saya bilang sama teman-teman dari OPD, udah sekarang ini dekat di situ dengan lembaga apa saja bisa kita kerjasama, bisa bagi hasil, olah saja model begitu. Nah ini nanti ke depan mudah-mudahan ada banyak aset pemerintah provinsi yang dekat dengan Bapak Ibu, para romo, suster, bruder, frater yang bisa menjadi kerja bersama kita di bidang ekonomi, bisa kita kerjakan bersama. Kemudian juga kami juga punya concern yang kami pikir penting adalah terkait dengan urusan menekan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ini salah satu isu penting di NTT karena dari 10 orang napi yang ada di berbagai lapas satu NTT ini, 7 diantaranya itu karena masuk lapas karena kekerasan terhadap anak dan perempuan. Itu tinggi sekali. Jadi kasus-kasus ini tinggi sekali dan nampaknya selama ini kita agak abai untuk menangani ini dengan baik. Akhirnya kasus ini naik terus di mana-mana dan ini memang ada banyak penyebabnya. Katanya orang ya, saya belum periksa di penelitian dengan baik. Itu akibat juga mungkin miras yang tinggi, menyebabkan itu tinggi, kemudian juga karena kemiskinan dan sebagainya. Tapi ini mesti jadi atensi kita agar angka kekerasan terhadap anak dan perempuan bisa kita tekan dengan baik. Saya pikir ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Dan terakhir, Bapak Uskup, saya lihat ini kita di Gereja Katolik secara umum, baik di Keuskupan Agung Kupang maupun keuskupan lain, agak jarang yang mungkin berurusan atau bermitra dengan pemerintah dalam bentuk yang lebih konkret. Saya kalau lihat berbagai masukan yang masuk di saya punya meja ini, yang paling aktif masuk di usulan di Provinsi NTT itu saya lihat dari teman-teman Gemit. Dari Gereja Katolik sendiri, baik dari keuskupan, seminari, atau dari gereja-gereja itu agak jarang kasih permintaan ataupun usulan ke provinsi. Dan saya cek juga di tingkat-tingkat itu juga agak banyak model-model yang sama. Apakah memang karena kita di Keuskupan Agung Kupang atau di FIKAP dan di paroki masing-masing, kaulnya itu pokoknya kaulnya kita masih bergerak terus dalam kaul kemiskinan. Tapi maksud saya kolaborasi dengan pemerintah itu penting karena di uang yang ada di pemerintah provinsi itu juga ada haknya dari umat Katolik juga. Saya lihat kalau yang masuk ini agak sedikit dari Gereja Katolik, baik dari Keuskupan Agung Kupang maupun dari keuskupan yang lain. Istri saya kemarin baru dari seminari tinggi. Saya bilang sama istri namanya Asti, coba cek seminari tinggi apa yang bisa kita lihat dia di situ. Dia juga agak kaget-kaget juga. Jadi walaupun kadang-kadang butuh juga tuh kita tidak minta itu. Enggak, tapi ini serius ini Bapak Uskup. Karena saya kan yang alokasikan anggaran di provinsi ini kepada mana. Jadi saya aku agak aneh nih kita. Jadi kita ini memang kadang-kadang butuh tapi tidak meminta. Jadi saya agak susah menjalankan permintaan yang pesan tuh. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Saya kalau diketuk-ketuk ya pintu tidak terbuka jadi. Jadi izin nanti mungkin para romo jangan sungkan-sungkan kasih masuk berbagai catatan ke provinsi karena saya lihat agak kurang dari Gereja Katolik. Jadi karena kalau saya lihat ya kita kan tidak bisa kasih kalau tanpa ada permintaan. Jadi sejauh kalau itu ada permintaan dan masih ada alokasi di kami, itu pasti kami akan bantu sesuai dengan apa yang bisa kami bantu. Ini juga mungkin berlaku bagi kabupaten kota. Jadi bagi yang nanti dari Alor, dari Rote, dari Sabu, dari mana-mana ini, dari TTS, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, jangan sungkan-sungkan juga minta ke kepala daerahnya. Karena kami ini, kalau tidak ada permintaan, kami tidak tahu bahwa ada yang harus kami berikan. Ini saja mungkin saya punya bagian penutup. Ini berlaku juga untuk sektor-sektor yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu mau kembangkan sektor pertanian, kalau kami sekarang ini lagi banyak dapat dukungan di sektor pertanian ini. Kalau ada permintaan sektor pertanian itu jangan ragu minta kepada kami. Kami pasti mungkin bisa minta kami kepala dinas, saya coba cari dulu, mungkin alsintan kah, atau mungkin bibit kah, pupuk kah. Rasanya kalau kerjasama di sektor produktif begitu, kami punya program dan anggaran, program dan alat kayaknya ada.
Mungkin kalau uang mungkin kami agak terbatas, tapi kalau program kayak pertanian tuh dari pusat banyak sekali. Mungkin mau kita buka lahan di mana, kita mau yang mana, itu bisa kita buka. Dan sebagai juga catatan, saya suka kasih ingatkan, ini pengalaman bagus dari Bapak Uskup punya kampung halaman juga di Bitauni. Saya selalu bilang bahwa contoh paling bagus dari pendidikan di SMA itu ada di Bitauni. Apa SMK Santo Pius kan sana? Santo Pius ya? Nah, jadi di situ itu waktu zaman juga Uskup Ratu masih hidup, saya pernah 2 kali 3 kali ke sana. Itu saya senang karena di situ itu anak-anak masuk sekolah, cuma masuk pertama saja mungkin dari orang tua antar dan mungkin kasih 1-2 sen di situ. Tapi setelah masuk di situ itu anak-anak sekolah itu dapat semacam ada tanah tertentu mungkin 200 meter begitu persegi, yang mereka harus olah itu tanah untuk tanam sayur kah, kangkung kah, sawi kah, yang menghidupi dia sepanjang dia sekolah untuk pendidikan asrama dan bahkan bisa disimpan untuk uang masuk ketika dia kuliah dulu. Nah, model ini saya selalu omong di seluruh NTT. Ya kalau kita tidak membuat pendidikan kita ini juga bukan cuma akademik ya, tapi juga menyiapkan anak-anak kita untuk bersiap diri menghadapi ke depan ini dengan lebih bagus seperti tahun ini. Kayaknya kita agak kesulitan juga mendapat anak SMA yang tangguh. Nah, Bitauni itu mengajarkan kita dia bisa urus ternak, bisa berkebun, bisa bertani, dan dari hasil pertanian itu dia bisa bayar sekolah, bayar asrama, dan juga bisa disimpan untuk dia punya kuliah. Nah, ini selalu saya omong di mana-mana, kalau ini bisa kita bikin, dan makin ke kampung makin bagus, nah tanah kan masih banyak di kampung-kampung. Mudah-mudahan kita bisa sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan Bapak Ibu sekalian. Ini juga berlaku bagi paroki, bagi apa saja, sejauh punya ada lahan, yang bisa diolah, coba kita diskusi, nanti bisa kami mungkin bantu dan program, nah kita bisa sama-sama mengolah agar kita punya sekitar ini tidak menjadi lahan tidur, tapi bisa berguna bagi kita semua. Ini saya bisa kami sampaikan, sekali lagi terima kasih Bapak Uskup, para Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu sekalian, semoga berguna dan nanti kalau ada kesempatan untuk dialog kita bisa dilakukan. Tuhan berkati kita semua, selamat pagi, salve. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang sudah memberikan pandangannya mengenai hal-hal tertentu, dan kita melihat bahwa ada, ya Bapak Gubernur, ini bahan Bapak Gubernur saya yakin para peserta sudah membacanya, jadi pasti banyak juga yang sudah menyiapkan pertanyaan. Tapi nanti setelah ini kita bisa berdiskusi. Sekarang waktu menunjukkan 9.18, dengan hormat kepada Bapak Uskup, kami memberi waktu 15 menit untuk memberikan pandangannya. Waktu dan kesempatan sepenuhnya saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur NTT, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena. Yang saya hormati para Romo Fikjen, para Romo Fikep, Bapak Ibu, saudara-saudari, para Suster, Frater, para imam, para peserta seluruh pesta Muspas Uskup Agung Kupang 2025 yang saya kasihi. Baik, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah memang seperti Bapak Gubernur katakan tadi, Muspas ke-5 itu kalau dihitung sejak masanya Monsinyur Petrus Turang, ya. Muspas terakhir, Muspas keempat itu tahun 2019. Ya. Tapi kalau masa saya ini memang Muspas pertama, ya baik. Dan kita memilih tema untuk musyawarah pastoral kali ini, Gereja Keuskupan Agung Kupang berjalan bersama sebagai pesiarah pengharapan menuju Indonesia Emas melalui transformasi pendidikan. Ini tema Muspas ini sekaligus sebagai arah dasar pastoral kita untuk 5 tahun ke depan. Baik, tema ini sebetulnya dirumuskan setelah kegiatan Pramuspas yang diadakan di 3 wilayah Kefikepan, yakni Kefikepan Kota dan Kabupaten Kupang, Kefikepan TTS dan Kefikepan Alor dan Kepulauan. Dengan segala
kompleksitas persoalan, tantangan, bahkan juga krisis, tetapi juga peluang dan juga keunikan pastoralnya masing-masing. Dan di bawah bimbingan para narasumber, waktu itu Romo Herman Pundapanda, Bapak Norbert Jegalus, dan Bapak Fian Watu, seluruh peserta Pramuspas di masing-masing KFIKEPAN itu berusaha menggali potensi pastoral yang urgen untuk diperhatikan selama atau untuk Muspas kita kali ini. Baik, KFIKEPAN Kabupaten dan Kota Kupang itu fokus pada pastoral keluarga dan juga pemberdayaan komunitas umat basis. Lalu KFIKEPAN Kepulauan itu menempatkan fokus pada pastoral generasi dalam perspektif budaya. Sementara KFIKEPAN DTS itu mengangkat tema pendidikan Katolik, tantangan dan peluang dengan menekankan pentingnya sekolah Katolik yang bermutu, kolaborasi dengan pemerintah, dan strategi pemberdayaan umat melalui pendidikan dan ekonomi. Dan syukur bahwa gereja di ketiga wilayah keuskupan ini hidup dan bergerak bersama untuk menjadi saksi-saksi harapan di tengah-tengah dunia yang terus berubah dengan segala persoalannya. Potensi-potensi lokal, keprihatinan sosial, dan impian bersama menuju Indonesia Emas itu menjadi benang merah yang menghubungkan semua narasi ini. Karena itu pada akhirnya juga panitia merumuskan tema ini, Gereja Keuskupan Agung Kupang berjalan bersama sebagai pesiara pengharapan menuju Indonesia Emas melalui transformasi pendidikan. Jadi dari pihak gereja kita punya pengharapan, sekalipun memang ada banyak tantangan, ada banyak krisis yang kita hadapi. Tapi juga dari pemerintah saya sangka juga punya optimisme yang tinggi dengan mengedepankan itu tentang Indonesia Emas. Ini satu bentuk optimisme. Baik. Jadi kami juga berterima kasih karena selama 2 hari pertama Muspas ini kami sudah didampingi oleh 2 narasumber yang hebat, Bapak Profesor Januarius Nugroho ya, dan Romo Dr. Vincentius Darmin Pula OFM ya, dari MNPK yang memberikan kami masukan dan wawasan berharga mengenai situasi Hik et Nunc ini dan di sini yang sedang dihadapi oleh gereja, tetapi juga yang dihadapi oleh bangsa, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi maupun pendidikan, yang memang menantang kita semua untuk berpikir, untuk berefleksi dan untuk merumuskan secara tepat apa yang harus dibuat sebagai arah dasar pastoral untuk Keuskupan Agung Kupang ini ke depan. Dan karena itu dalam spirit sinodalitas dan semangat partisipatif kami bertekad berjalan bersama sebagai pesiara pengharapan menuju Indonesia Emas, dan melalui fokus pada transformasi pendidikan kita ingin berperan aktif dalam membentuk generasi masa depan yang berkarakter, yang beriman dan berdaya saing. Sini gereja memang bukan sekadar institusi rohani, melainkan komunitas umat Allah yang terus berjalan bersama di tengah-tengah dunia, termasuk juga dunia pendidikan itu sendiri. Dan dalam konteks ini gereja, khususnya Gereja Keuskupan Agung Kupang, itu memahami diri sebagai bagian dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih adil, yang lebih sejahtera, yang lebih bermartabat. Dan sebagai para pesiara harapan, gereja terpanggil untuk menyalakan terang di tengah
situasi yang suram, bahkan juga mungkin gelap karena kemiskinan, karena keterbatasan akses pendidikan, dan juga rendahnya literasi di berbagai pelosok wilayah kita. Kita punya beberapa wilayah juga kepulauan itu yang memang agak sulit juga dalam hal transportasi, jarak transportasi, lalu kemudian infrastruktur dan lain-lain. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan kita. Bagaimanapun kita tetap yakin bahwa pendidikan itu merupakan jalan menuju peradaban. Gereja sadar bahwa masa depan Indonesia, masa depan NTT, dan masa depan dari umat semua masyarakat di wilayah Keuskupan Agung Kupang ini memang tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kita mendidik generasi muda hari ini. Ya, dengan segala tantangan, kesulitan, dan krisis yang kita alami. Dan dalam konteks ini gereja memang memandang pendidikan bukan semata-mata sebagai hak, melainkan panggilan misi. Sebagaimana diajarkan oleh dalam kompendium ajaran sosial gereja, itu pendidikan adalah hak asasi setiap orang dan merupakan sarana yang penting untuk membangun martabat pribadi dan masyarakat. Gereja Keuskupan Agung Kupang melalui berbagai yayasan dan juga lembaga pendidikan Katolik itu memang selama ini sudah hadir dengan misinya istimewa dalam dunia pendidikan, dan sudah berusaha berinovasi dalam menyediakan pendidikan yang inklusif, yang terbuka untuk semua, teristimewa di daerah-daerah terpencil, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan formasi karakter, menanamkan nilai-nilai iman, etika, dan tanggung jawab sosial dalam dan melalui kurikulum, mengembangkan teknologi pembelajaran kontekstual berbasis nilai-nilai Kristiani dan budaya lokal. Bagaimanapun juga gereja juga masih menghadapi berbagai macam kekurangan berkaitan misalnya dengan kualitas guru-guru khususnya di pedalaman, dengan tingkat kesejahteraan mereka juga yang memang masih memprihatinkan, dan sarana prasarana. Saya kurang lebih sebelum menjadi uskup itu menjabat sebagai ketua Yayasan Pendidikan Katolik Yaswari selama 2 periode 10 tahun, dan saya kurang lebih memahami berbagai macam keterbatasan, kekurangan yang dialami oleh sekolah-sekolah kita, teristimewa di pedalaman-pedalaman. Kita sudah berusaha untuk merekrut guru-guru, pegawai-pegawai, tapi kemudian dalam perjalanan waktu mungkin karena mereka juga namanya manusia membutuhkan juga kesejahteraan yang lebih baik, akhirnya diam-diam mereka ikut tes P3K, lalu kemudian lulus, lalu kemudian mereka ditarik dari sekolah-sekolah kita. Jadi akhirnya dari pihak yayasan juga harus terus-menerus dari waktu ke waktu selalu harus merekrut ulang guru dan pegawai, dan memang terus terang biaya operasional yang paling besar itu dalam sekolah swasta itu adalah menyangkut gaji, kesejahteraan. Nah, ini hal-hal yang mungkin kami sampaikan juga ini supaya bisa kita pikirkan bersama dalam kerjasama dengan pemerintah, bagaimana kita bisa melihat apakah ada kebijakan-kebijakan baru yang bisa diterapkan oleh pemerintah juga untuk membantu. Kita bersyukur karena selama ini subsidi-subsidi sudah ada di sekian banyak
dilakukan juga oleh pemerintah dalam bentuk dana pos dan lain-lain. Tapi kita juga berharap bahwa pada saatnya kita juga bisa mendapatkan subsidi dalam bentuk personalia, ya. Dimana kalau misalnya mereka yang sudah lulus PTK dan sebagainya, apakah bisa ditempatkan kembali juga di sekolah-sekolah kita. Sebagaimana dulu yang saya tahu itu, saya memang lahir besar di PTU, hampir semua sekolah swasta. Saya sekolah di sekolah swasta sejak SD sampai dengan SMA di seminari. Dan itu guru-guru yang ditempatkan di sekolah-sekolah swasta semua guru-guru PNS, ya, ASN. Tapi kita tahu mungkin dengan peraturan-peraturan yang baru akhirnya itu mereka ditarik dan akhirnya juga sekolah-sekolah swasta mengalami kewalahan juga. Baik, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Dan karena itu kita juga dari waktu ke waktu terus berusaha untuk membangun sinergi kerjasama dengan semua pihak, terutama juga dengan pihak pemerintah. Dan mudah-mudahan kerjasama ini terus berlangsung ke depan untuk peningkatan kualitas pendidikan juga di NTT ini, teristimewa di wilayah Keuskupan Agung Kupang. Baik, di dalam Muspas ini juga khususnya pada hari pertama dan kedua itu narasumber juga sudah memberikan beberapa masukan, termasuk juga rekomendasi penting. Dan karena itu menindaklanjuti berbagai masukan dan juga rekomendasi dari para narasumber dan memperhatikan konteks kehidupan kita sekarang dan di sini, maka dalam semangat sinodalitas berjalan bersama semua elemen gereja dan bangsa, gereja bertekad mengupayakan transformasi pendidikan yang bersifat holistik dengan mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu intelektual, emosional, moral, sosial, dan spiritual. Sebuah pendidikan yang memanusiakan, yang mempersatukan iman dan kehidupan, serta mengubah dunia secara nyata. Gereja Keuskupan Agung Kupang dengan semangat sinodalitas dan pelayan pendidikan melangkah bersama seluruh umat dan masyarakat sebagai para pesiara pengharapan, mengubah keterbatasan menjadi peluang, dan mendidik demi masa depan yang berbelas kasih dan bermartabat. Dan pada kesempatan ini juga Gereja Keuskupan Agung Kupang itu dengan visinya itu terwujudnya Gereja Katolik Keuskupan Agung Kupang sebagai persekutuan umat Allah yang beriman, berpengharapan, dan berbelas kasih, yang tekun menggembalakan umat manusia menuju keselamatan dalam Kristus, ya. Dengan dasar biblis, gembalakanlah domba-dombaku, dengan kurang lebih 8 misi. Nah, gereja dengan visi dan misi ini berusaha untuk terus mengembangkan, ya, kualitas pendidikan khususnya di wilayah Keuskupan Agung Kupang dan juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Karena itu pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih karena kehadiran ada Bapak Gubernur sebagai wujud perhatian dan juga dukungan bagi Gereja Keuskupan Agung Kupang istimewa dalam membangun umat dan masyarakat kita lewat bidang pendidikan ini. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Uskup Agung Monsinyur Hieronymus Paganoni. Waktu kita sekarang menunjukkan jam 9.35 menit. Menurut informasi Bapak Gub harus ada di bandara jam 10.30. Saya kira tempatnya dekat, jadi kita bisa pakai waktu sampai 9.15 atau 9.20. 10.20. Oh ya, terima kasih. Baik. Tadi Bapak Gub
salah satu poin yang menarik dalam konteks hubungan kita dengan Muspas dan diskusi kita kemarin. Yesus pernah bilang, mintalah maka kamu akan diberi. Hari ini Bapak Gub sudah bicara ulang-ulang tentang meminta. Dan kemudian dalam konteks kerjasama dengan Keuskupan, Bapak Uskup telah menunjukkan bagaimana visi Keuskupan Agung Kupang. Dan karena itu saya membuka floor untuk 3 orang penanya. Pertanyaannya mesti langsung, ini karena kita tidak diskusi teori, kita diskusi usul saran dan sebaiknya yang konkret. Karena itu saya kasih kesempatan kepada 3 orang penanya. Yang pertama, tadi bicara di sini kami laki-laki semua, jadi saya beri kesempatan kepada perempuan. Yang pertama kepada itu ada 2 orang, Ibu Walde Taek. Yang kedua Bapak ini yang tengah ini, Bapak Frans. Dan yang ketiga saya kasih TTS untuk curhat ulang apa yang dia curhat kemarin, Bung Jeffrey. Baik, kesempatan pertama kepada Ibu Walde. Singkat, padat, jelas. Baik, terima kasih. Ini pesan sponsor banyak, jangan terlalu lama-lama. Memang politisi kalau pegang mic lama-lama, tapi karena waktu terbatas saya akan mengusahakan secepat mungkin. Bapak Uskup yang terhormat, Bapak Gubernur, terima kasih untuk hadir bersama kami di momen Musmas ini. Yang pertama, saya tergelitik dengan apa yang tadi Pak Gub sampaikan, bahwa permintaan atau proposal dari umat Katolik, bahkan gereja Katolik itu sangat minim. Mungkin ini ciri khas kita Katolik bahwa tidak suka meminta-minta. Tapi karena ini peluang sudah dibuka oleh Bapak Gubernur, kami ingin mengajukan permintaan, tapi ini berupa kerjasama sebagai kemitraan antara gereja dan pemerintah. Ini berkaitan dengan asta keempat daripada Bapak Prabowo, Presiden, dan pilar yang kelima daripada pemerintah provinsi dalam membangun Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, harapan yang perlu kami sampaikan sesuai dengan tema besar daripada Muspas kita adalah Gereja Keuskupan Agung Kupang berjalan bersama menuju Indonesia Emas melalui transformasi pendidikan. Tadi secara sepintas Bapak Uskup sudah sampaikan bahwa kondisi real daripada sekolah-sekolah yang berada di bawah Keuskupan Agung Kupang, setingkat kewenangan Bapak Gubernur, di Keuskupan Agung Kupang ada seminari dan ada SMA Giovanni. Pada kesempatan kali ini mungkin yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Gubernur adalah, bisakah pemerintah provinsi mengintervensi sarana dan prasarana pendidikan, karena ini sesuai dengan 8 standar pendidikan nasional yang harus dipenuhi oleh pemerintah, supaya beban daripada guru-guru sekolah-sekolah yayasan ini bisa dikurangi ketika ada intervensi berupa sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau secara nasional ada undang-undang pesantren, kenapa secara lokal daerah tidak bisa ada perda untuk sekolah-sekolah yang kategorial seperti di Nusa Tenggara Timur, juga harus diberikan kekhususan. Baik, ya. Saya kira sudah bisa ditangkap. Apakah bisa ada perda untuk sekolah-sekolah swasta di NTT? Saya kira demikian. Yang terakhir, baik, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur terkait MBG, kami tidak akan memprotes MBG terkait dengan pemberhentian MBG, karena kami tahu betul bahwa MBG ini memberikan banyak peluang perekrutan tenaga kerja dan juga menghidupkan para petani. Tapi ada hal yang sangat miris, adalah pengelolaan. Yang jalannya buruk itu kemudian kita menutup mata dengan yang sudah bagus-bagus ini. Saya juga sudah dan hobi sekali turun ke lapangan itu, lihat-lihat ini dapur, lihat-lihat yang penerima-penerima ini. Saya lihat tuh bagus-bagus aja sebagian besar. Dan menurut saya ini program yang baik. Yang Pak Prabowo omong itu saya pikir benar juga itu. Kita ini kan intinya kita punya hidup ini kan kasih makan orang sebenarnya. Kalau kita bisa kasih makan orang itu kan kita sudah merasa ya memang kita, terutama yang membutuhkan makanan ini. Jadi kadang walaupun tidak dia tidak omong di sembarang tempat ya, teman dia omong dia bilang begini, ya Tuhan Yesusnya kasih makan orang, Pak. Orang lapar kasih makan. Ya bahwa kemudian ada yang tata kelola buruk, ya itu kayak kita tindak. Kita peringatkan kalau berkali-kali tutup saja dia.
Nah tapi yang bagus-bagus ini kita jaga biar tetap bagus. Dan menurut saya, karena MBG ini dampak sana sininya besar sekali dan bagus sekali, rasanya bagus kalau kita juga agak serius di ini program. Tahu juga ini kan semua yang terlibat bisa dapat untung ini. Dan dunia dapat, akhirat dapat juga. Ya karena kita ini barang begini, bukan barang yang cuma dapat untung, tapi ya ada misalnya yang saya tahu ada pengusaha orang Katolik ya. Dia cerita bahwa ya dia tidak sekedar dapat untung saja, tapi juga dia bilang ini bagian dari cara dia untuk bagaimana melayani sesama. Karena dia sudah dapat untung tempat lain, tapi di sini dia tetap dapat untung juga. Ya bagus juga sih, karena mungkin dia spirit Kristiani, spirit Katoliknya kuat. Jadi begitu mungkin Bu Walde, kita tetap yang jelek kita tindak, yang bagus kita jaga tetap baik, dan yang diperbaiki terus menerus. Dari Pak Frans saya pikir nanti kami akan nanti perhatikan betul di mana-mana yang dibutuhkan. Kalau ini sih boleh nih, kami CPNS, P3K atau ASN yang sudah diterima di pemerintah itu kami sekarang sudah boleh juga distribusikan ke SMA, SMK, SLB yang memang membutuhkan dari pemerintah. Sudah boleh, tidak ada larangan lagi. Seperti dari Bapak Uskup tadi disampaikan, kami sudah cek ternyata itu bisa. Dan semua hak-hak yang memang diterima sebagai guru PNS atau guru P3K itu tidak ada masalah, tetap bisa diterima. Dan memang sebenarnya kalau saya lihat ini guru-guru ini paling beruntung dibanding yang profesi lain sebenarnya. Ya karena yang lain tidak dapat seperti guru-guru. Bahkan tenaga kesehatan yang kerja 24 jam sekalipun juga itu tidak dapat seperti guru-guru. Guru-guru kan dapat tunjangan ini, tunjangan macam-macam lah gitu. Tenaga kesehatan itu tidak dapat seperti guru-guru loh, beda. Jadi kadang-kadang guru-guru itu kalau total bisa 10 juta satu bulan. Tenaga kesehatan yang sedapat yang dia terima itu dan mungkin 1-2 yang mungkin tambahan kapitasi begitu. Banyak tenaga kesehatan itu yang saya tahu saya kerja di puskesmas itu tanpa dibayar 1 sen pun. Hanya berharap dari kapitasi puskesmas dapat berapa ya dia dapat gitu. Guru-guru tidak, guru-guru itu jelas dia angkanya. Anggaran pendidikan provinsi dari total 5 triliun uang provinsi itu ada 2,3 triliun untuk sektor pendidikan. 43% kurang lebih. Karena saya juga anak guru, saya bapak guru, saya mama guru, saya ngomong begini saya tidak ada beban karena saya anak guru, jadi saya tidak dalam rangka juga ini, tapi bahwa guru-guru itu dapat cukup banyak dia punya tunjangan sana sini dibanding sektor lain. Tenaga kesehatan itu yang kerja 24 jam, urus orang sampai berdarah-darah, hamil dan segala itu udah dapat standar saja kayak yang lain. Paling sedikit mengkapitasi. Jadi saya selalu ganggu para guru, pokoknya kerja mesti semangat karena dapatnya lebih dibanding yang lain. Dan yang saya juga rasa agak aneh tapi mesti kita perbaiki adalah kami punya pendapatan asli daerah kan kira-kira yang kami kejar tahun ini 1,7 triliun rencananya, mudah-mudahan dapat mendekati itu. Guru-guru atau sektor pendidikan yang dapat 2,3 triliun ini sumbangan bagi PAD Provinsi NTT hanya 1 miliar rupiah. Makanya saya suka ganggu, saya bilang ini. Memang sektor pendidikan ini harus dia konsumtif saja. Dia dapat 2,3 triliun, pendapatan asli daerah dari sektor itu cuma 1 miliar rupiah. Menurut saya ini tidak adil. Karena dia ambil terlalu besar ini, 2,3 T. Sementara sektor pertanian yang mengurus 60% total populasi NTT plus minus. Itu cuma dapat 75 miliar setahun dari APBD provinsi. Syukur dari APBN kita bisa minta banyak urusan. Tapi sektor pertanian yang mengurus 60% dari total penduduk NTT ini hanya dikasih anggaran provinsi itu 75 M. Anggaran pendidikan 2,3 triliun. Nah menurut saya ini ada juga ketidakadilan dalam konteks anggaran ini. Nah ini makanya bagi para yang bekerja di sektor pendidikan harus betul-betul bersyukur karena perhatian pemerintah pusat tinggi, provinsi tinggi, kabupaten kota tinggi, dari gereja juga pasti tinggi. Jadi bersyukurlah yang kerja di sektor pendidikan karena dapat lebih banyak daripada di sektor-sektor lain. Nah dengan tadi pesan dari Bapak Uskup tadi ini saya pikir kita mesti serius agar nanti yang sudah bekerja dan mendapatkan berbagai hal ini bisa lebih optimal lagi untuk bekerja di sektor pendidikan. Dari Pak Jeffrey,
Ya tentu seperti yang jadi catatan ini kami akan nanti cek ya soal penempatan guru tadi ini, nanti kami cek. Memang persoalannya begini juga ya, ini P3K ini kami tidak bisa hanya cuma menghitung tentang kondisi dari yang bersangkutan, tapi kondisi kebutuhan daerah juga akan mesti kita hitung juga. Di daerah itu misalnya kalau dia memang cuma punya guru, contohnya guru biologi ya orang ini, kalau dia tidak ada berarti di situ ada guru biologi. Ya kita mau pentingkan si orang ini atau pentingkan kebutuhan ratusan orang di situ yang butuh dia punya ngajar. Ya akhirnya dia mesti pisah dan dia punya keluarga. Kecuali ada orang baru lagi yang bisa ganti dia, itu mungkin kita punya pertimbangan lain. Memang problem-problem semacam ini pasti kita akan temukan ya, antara situasi kondisi si P3K ini, guru-guru ini, atau siapapun latar belakang di si P3K ini, dan kondisi di lapangan yang memang membutuhkan tenaga yang bersangkutan. Apalagi dia kalau makin spesifik keahlian dia, makin susah. Yang saya paling pusing itu ketika mengatur dokter-dokter ahli ini. Tiap hari, tiap minggu pasti ada aja. Datang dia punya keluarga, om, tante, pesan dari Jakarta sana sini. Ya karena itu dokter ahli itu urusannya sama nyawa orang. Contoh ya, kemarin kita ribut di SIKA nih, anestesi. Kalau dia tidak kasih dosis anestesi untuk operasi tidak bisa dilaksanakan. Nah itu urusan nyawa itu. Kesehatan itu kita terlambat sedikit, hitungan menit detik, mati orang. Nah kalau dokter anestesi tidak ada operasi ya pasti mati. Dan ini mereka ini kan kadang-kadang dengan segala macam situasi ini sekarang. Belum lagi ada daerah satu kasih tinggi, satu kasih rendah. Belum lagi kelakuan bupati begini begitu, kelakuan DPRD. Jadi memang kalau makin spesifik dia punya tenaga makin susah kita urusnya karena biasa mereka akan merasa makin dibutuhkan dan sebagainya. Nah jadi menurut saya begini, bagi yang sudah lulus P3K atau lulus CPNS, di saat-saat awal ini memang kami tidak bisa menentukan karena biasanya sudah diatur dari Jakarta, ada proses naik turun sampai ke Jakarta, tapi biasanya nanti 6 bulan kemudian dengan kondisi khusus bisa kita atur kembali, yang tadi Pak Jeffrey tadi sampaikan. Nah saya mungkin sebelum nanti lupa, saya mesti ingatkan juga ini mumpung ada Bapak Uskup dan kita semua ini, belajar dari pengalaman geothermal Flores dulu, ini jangan sampai saya lupa. Geothermal Flores itu kan awal mula kan tidak jadi soal, dalam perjalanan kemudian menjadi soal seperti hari ini terjadi di Flores. Ditolak kemudian dengan berbagai isu lingkungan. Nah mumpung ini belum bergerak, tapi ini soal waktu pasti akan terjadi. Ini sekarang yang usulan untuk buka tambang mangan di timur ini besar sekali. Yang sudah saya tahan sana tahan sini, tapi kan ini kan bergerak terus. Belum lagi yang emas. Ternyata daratan timur ini sebagian daerah itu emas, yang emas orang tok jadi emas. Ada berapa titik di daratan timur sini. Di Sumba kemarin saya sudah lapor Kapolda juga. Karena saya waktu kemarin di tur di NTT dapat laporan ada orang juga sudah melihat tambang emas juga di Sumba Timur. Saya bilang Pak Kapolda ini ada orang tambang emas, kita mesti penertiban dulu. Nah menurut saya lebih baik kita bicara ini dengan baik, diskusi dengan baik, apa pendapat kita bersama Gereja Katolik dan tentu para pihak lain terkait dengan kondisi ini. Jangan sampai setelah kita misalnya buka kasus kayak macam geothermal, ributnya kemudian kayak begini ini. Karena saya pribadi daripada ribut soal itu lebih kita tutup saja, kita bicara soal sektor lain. Tapi di lapangan ini faktual di daratan timur hari ini tuh tiap hari saya dapat laporan. Orang masih garuk-garuk mangan ini, kemudian ada orang yang ditampung, dan dia sampai orang bawa kumpul kirim. Nah ini masih ada sikap kita juga. Ya kalau memang kita sama-sama mau tahan, ya tahan sama-sama nih. Kalau mau buka dengan konsep kayak gimana. Kalau Flores sudah pasti tidak mungkin ada tambang, karena di situ dia bagiannya dalam, karena orang bilang timur ini gali sepotong sudah dapat. Ya ada juga kadang-kadang 1-2 pastor omong sama saya, udah Pak Melki buka saja, tapi saya kalau belum Bapak Uskup saya takut. Kalau Bapak Uskup Roni belum omong, saya agak grogi. Kita masih duduk dulu. Belum masih tanya pendapat dari Gemit dan yang lain. Kita masih duduk bicara sehingga nanti ini, karena beberapa bupati omong saya ini, dong semua bergerak mau buka ini. Saya tidak sebut nama, tapi pasti mungkin Bapak Ibu sudah tahu, Romo sudah tahu. Kalau kami ketemu Menteri di Jakarta, omong terbuka nah. Pak Menteri itu kami punya mangan, kami mau buka, ini Pak Gubernur yang tahan-tahan. Jadi beta kena Mas Farag dari Jakarta bilang tahan-tahan ini barang. Nah jadi
ini kalau bisa kita duduk bicara dengan baik agar bisa ada keputusan. Tapi yang pasti kalau kita lihat pengalaman, yang saya lihat bagus itu kalau kita lihat itu Labuan Bajo. Labuan Bajo itu dulu pernah ada pertarungan 2 masa pembangunan. Kalau menang Pak Fidelis Pranda waktu itu, pasti tambang di Labuan Bajo di Manggarai Barat pasti dibuka. Karena waktu itu Pak Fidelis Pranda pendukung tambang. Tapi karena menang Pak Gusti Dula, dia tolak tambang, dia kembangkan pariwisata. Jadi memilih masa pembangunan ini juga, itu memilih masa depan daerah. Saya sebagai gubernur tinggal menyesuaikan dengan aspirasi dan kesepakatan bersama. Karena semua pilihan itu punya konsekuensi. Kalau kita mau tahan tidak boleh buka tambang, ya kita jaga ini jangan dibuka, sama-sama, jangan cuma gubernur, kita semua. Tapi kita kembangkan sektor lain. Tapi kalau mau kita buka dengan konsep tertentu, nah bagaimana cara menjaga agar tidak lingkungan hancur dan sebagainya. Ini belajar dari pengalaman geothermal forest ini. Jadi karena di Timor ini sekali lagi, usul buka tambang mangan ini sekarang rame, saya sudah terima banyak ini. Kalau turun ke daerah dong cuma bilang, Pak Gub kapan buka gitu. Nah saya terus terang saya tidak akan berani buka sejauh belum ada keputusan bersama dari Bapak Uskup Roni, Bapak Uskup Domi dan para pastor dan para tokoh-tokoh ahli-ahli lingkungan semua dengan Gemi dan sebagainya, biar ini kita punya kesepakatan bersama konsepnya kayak gimana. Kalau mau tolak ya kayak sekarang ini kita status quo. Tapi aspirasi ini saya buka di forum yang terhormat ini karena jangan sampai dianggap gubernur tidak ada respon dengan kondisi ini. Saya sekali lagi saya dan Pak Wagub dari awal tidak pernah bicara tambang, kami tidak mau bicara tambang karena kami tahu ini pasti pro kontra tinggi, tapi faktual di lapangan itu terjadi. Nah ini mesti kita sikapi bersama-sama agar bisa direspon dengan baik. Saya itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih berkaitan dengan pernyataan terakhir dari Bapak Gubernur mengenai sikap gereja khususnya wilayah Keuskupan Kupang ini, maka ya bertolak dari konsep tentang pembangunan berwawasan lingkungan dan juga memperhatikan kondisi geografis khususnya kondisi struktur tanah di daratan timur yang pada dasarnya itu masih banyak yang labil ya. Setiap kali hujan itu memang selalu longsor di mana-mana. Kita keluar sedikit dari Kupang, kota Kupang itu kalau hujan, musim hujan dengan curah hujan tinggi itu sudah longsor, jalan raya dan lain-lain sampai di kampung-kampung. Nah, bertolak dari kondisi seperti ini, maka kita berpikir sebaiknya itu dipending dulu, ya, sebab ya dan takut dampaknya itu sikap kita. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan kita jawaban atas beberapa isu yang cukup mengganggu kita selama ini, dan juga tanggapan Bapak Uskup mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Saya kebetulan moderator, jadi saya omong sedikit. Bapak Gubernur, kami menjalan ke Batunan yang pastor parokinya Romo Jeffrey Bonlai itu memang buruk sekali. Jadi mungkin Romo Jeffrey bisa undang Bapak Gub ke Batunan sesekali. Tidak hanya sampai di Seibaun saja. Kalau Batunan sudah 2 kali. Baik, waktu kita menunjukkan pukul 10. Saya kira ada banyak pertanyaan yang ingin kita tanyakan karena memang Bapak Gub ada hadir di sini. Barangkali kita memang ingin bertanya lebih banyak, tetapi karena ada kesibukan lain yang menanti Bapak Gubernur, maka saya moderator mengambil kesimpulan sedikit bahwa Indonesia emas itu seperti tanah terjanji. Romo, sebelum ditutup nih, saya perlu beritahu di sini untuk tolong nanti masing-masing kita juga segera mempersiapkan. Kami itu rencana tahun depan, saya sudah bicara dengan para bupati dan untuk nanti disampaikan pada kepala-kepala desa se-NTT, kita punya ada 5.137 desa plus minus. Tahun depan itu kami akan buat program bedah rumah. Bedah rumah untuk rumah rakyat-rakyat miskin yang rumahnya itu tidak layak huni. Yang kadang-kadang itu muncul di berbagai media, ada janda ini atau ada ini yang kemudian rumahnya itu betul-betul gubuk reot dan semacam itu. Nah, tapi kami akan membuat program ini dengan program gotong royong, kurang lebih akan nanti disiapkan 20 juta per rumah untuk dibedah, diperbaiki biar lebih layak lah untuk ditinggali. Rencananya tahun depan mau kita buat, nanti kami dengan semua bupati wali kota se-NTT dan semua kepala desa sudah dapat, saya sudah telepon juga menteri desa,
nanti kita akan minta untuk dana desa juga dipakai untuk program ini. Jadi kita bareng-bareng. Nah nanti kalau bisa kita punya umat yang betul-betul miskin dan perlu program ini di setiap paroki yang ada di desa di mana-mana ini, tolong datanya juga dimasukkan dengan gambaran yang real sehingga nanti mereka bisa terbantu di tahun depan ini. Nanti itu kami rencanakan akan diputuskan dalam rapat akhir tahun ini, sehingga nanti bagi umat kita masing-masing yang sekali lagi yang rumahnya betul-betul tidak layak huni atau perlu dibantu, kita akan bantu dengan program ini plus minus kira-kira 20 juta untuk membedah rumah. Sehingga kalau ini bisa kita lakukan, mudah-mudahan sedikit banyak menekan angka kemiskinan NTT yang dari sekian variabel Bappenas itu kurang lebih 6 atau 7-nya ada di rumah. Nah kita mau fokus ke rumah saja dulu untuk memperbaiki kondisi rumah se-NTT ini. Mau kita kejar kira-kira sampai 35.000 sampai 50.000 rumah per tahun yang bisa dibedah se-NTT. Nah yang kedua juga nanti kami mohon izin juga Bapak Uskup, kalau bisa bagi para pekerja, bagi umat-umat kita juga menjadi para pekerja di sektor bukan penerima upah. Mereka-mereka yang kerja misalnya buruh-buruh harian lepas, petani, nelayan yang hidupnya benar-benar sulit. Ini kan kami punya program untuk 100.000 orang pekerja yang memang mereka itu bisa masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini kami sudah bikin sampai Desember, tahun depan kita akan bikin lagi mungkin dengan mengecek lagi yang baru. Jadi bagi umat yang betul-betul bisa dibantu dengan program ini, kita akan coba masukkan program untuk ini ke depan. Ini cukup bagus karena nanti mereka akan dapatkan untuk kalau dia celaka dibantu oleh BPJS Tenaga kalau dia meninggal itu nanti dapat 42 juta dari BPJS Tenaga untuk uang dukanya bagi mereka. Jadi kita lagi buat ini untuk pekerja se-NTT dan mudah-mudahan bisa menjadi program bersama kita ke depan untuk bantu para pekerja kita. Ini saya PW penutup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Gubernur. Saya yakin bahwa para pastor paroki sudah mulai berpikir tentang hal itu dan juga mungkin Romo Arkimanik mulai berpikir tentang sekolah di Yayasan Swastiasari. Baik, terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Uskup dalam diskusi kita tentang Indonesia Emas melalui transformasi pendidikan. Indonesia Emas itu seperti tanah terjanji di mana kita perlu berjalan bersama melintasi padang gurun dunia sebagaimana ditekankan oleh Bapak tadi. Dan dalam perjalanan ini kita seperti Israel yang setelah keluar dari Mesir perlu berjalan bersama dan belajar mengeluarkan Mesir dari diri mereka, belajar melepaskan mentalitas budak dari dalam diri kita sehingga kita mampu mencapai tanah terjanji sebagai suatu bangsa yang sungguh-sungguh merdeka dalam Allah. Demikian juga Gereja Keuskupan Agung Kupang belajar berjalan bersama menuju Indonesia Emas, bukan hanya melalui transformasi pendidikan, tetapi juga dalam pendidikan yang mengubah dari sekedar hominus jadi humanis. Ada banyak program dari 7 pilar pendidikan itu, gereja hadir untuk menyalakan terang, menyatakan harapan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, dan Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Kupang, yang telah hadir di tempat ini memberikan pandangan dalam konteks musyawarah pastoral Keuskupan Agung Kupang tahun 2025. Semoga ada banyak hal baik yang lahir dari pembicaraan kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih, kami serahkan kembali kepada MC. Terima kasih banyak untuk Yang Mulia Bapak Uskup dan juga Bapak Gubernur. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Uskup dan juga Bapak Gubernur. Dan kami minta kesediaan Bapak Gubernur tetap di tempat. Lalu saya undang panitia bersama dengan pihak dari Kanisius untuk bisa memberikan cenderamata kepada Bapak Gubernur. Sekali lagi dengan hormat kami minta kesediaan Bapak Gubernur untuk bisa mengambil tempat di depan, dan kami meminta kesediaan Romo Fikjen untuk bisa menyerahkan plakat sebagai bentuk penghargaan dari panitia kepada Bapak Gubernur. Juga dari pihak Kanisius